Oke, strike. Ini dia sahabat mancing. Nah, sahabat mancing, di tangan saya ada 3 joran spinning ultralight. Sama-sama ultralight dengan spesifikasi yang sama, 2 sampai dengan 6 lips. Hanya saja ini ada perbedaannya sahabat mancing ya. Mulai dari harga dan juga karakternya. Yang pertama kita bakal lihat satu persatu sahabat mancing ya. Ini ada yang solid, ada yang hollow, kemudian ada yang lentur, dan ada juga yang agak keras. Mari kita bedakan satu persatu. Yang pertama saya akan cobakan dengan yang harga yang paling murah dulu. Spesifikasi sama ya, 2 sampai dengan 6 lips, cuman hanya saja ini dia lebih lentur dari yang lain nih sahabat mancing. Kita lihat ya. Jadi tingkat kelunturannya berbeda. Nah, ini sahabat mancing bisa perhatikan tingkat kelunturannya berbeda. Nah, joran seperti ini mempunyai kelebihan ringan yang pastinya. Kemudian yang kedua, dia mempunyai sensasi yang luar biasa meskipun dengan ikan yang kecil yang kita dapat. Hanya saja kekurangannya pada joran ini adalah dia untuk hook up kadang-kadang dia loss ya, karena dia terlalu lentur sehingga pancing yang dimakan oleh ikan itu terkadang terlepas sebelum kita dapat hook up karena daya liftingnya yang kurang. Nah, ini sahabat mancing. Dan satu lagi kelebihannya untuk joran-joran seperti ini harganya sangat murah. Ini hanya 100 ribuan lebih dikit nih sahabat mancing. Ini kalau saya boleh sebut mereknya, ini Zoro Phonics atau Zoro Ryu, sama nih sahabat mancing ya. Oke, kemudian yang kedua kita naik level sedikit. Nah, ini harganya sekitar 180, 160 sampai dengan 180. Ini sama, jorannya juga solid seperti ini sahabat mancing. Ya, hanya saja dia lebih condong kepada daya lifting yang lebih kuat. Ini lumayan kaku. Jadi bahannya mungkin sama ya, tapi kualitasnya yang berbeda. Nah, ini agak-agak kaku nih sahabat mancing. Sehingga daya liftingnya lebih bagus. Hanya saja memang harganya lebih mahal. Kalau untuk diameter hampir sama sih ya. Jadi ini bahkan diameternya sampai di ke belakang ini lebih kecil. Ini lebih ringan lagi nih sahabat mancing. Kemudian dari segi bahan juga ini lumayan bagus. Ini sudah menggunakan ring guide Fuji ya. Kalau saya boleh sebutkan mereknya, ini dari Seeking School ya, dengan 26 lips, Nur 2 sampai dengan 8 gram. Spesifikasinya sama sahabat mancing. Oke, yang ketiga ini adalah joran hollow sahabat mancing. Nah, ini joran lawas ini sahabat mancing ya. Nah, ini hollow. Beda. Hollow berarti dia berlobang atau berongga di tengahnya. Nah, kelebihan dari joran hollow ini paling ringan karena dia ada lubang di tengahnya, ada rongga, sehingga dia lebih ringan sahabat mancing. Kemudian yang berikutnya, dia juga punya daya lifting paling bagus di antara kedua joran sebelumnya. Namun di beberapa joran yang kualitasnya kurang bagus, joran hollow ditakutkan itu ketika hook up dengan ikan-ikan besar, kemudian juga ketika memainkan lure-lure yang besar, itu ditakutkan patah. Namun menurut saya sih, yang saya menggunakan untuk joran hollow ini oke-oke saja selama digunakan dengan cara yang benar. Nah, kemudian satu lagi yang menurut saya lebih untung ya, ataupun lebih menguntungkan ke kita menggunakan hollow itu jauh lebih ringan, kemudian dimainkan juga lebih nyaman, sehingga kita tidak gampang capek untuk menggunakan joran ini sahabat mancing. Jadi itu penjelasannya. Dan satu lagi yang pasti, joran ini digunakan untuk ikan-ikan yang nggak terlalu besar dan yang ingin mencari sensasi yang lebih ya, bukan hanya sekedar ngomset saja, karena ini benar-benar murni kita mendapatkan sensasi yang luar biasa ketika menggunakan joran-joran ultralight ini. Untuk jigging, ultralight jigging bisa, kemudian untuk casting juga bisa. Mari kita praktekkan satu persatu gimana enak dan gimana kelemahannya dari joran-joran ini, apakah memang benar atau tidak. Oke sahabat mancing, jadi yang pertama kita bakal coba ini joran yang pertama ya di review tadi. Ini joran yang paling murah, saya gabungkan dengan reel yang murah juga
Ini adalah reelnya, reel 100 ribuan aja saat mancing. Kita bakal coba ya dengan menggunakan teknik jigging aja ini. Semua saya bakal coba dengan teknik jigging karena biar kelihatan actionnya. Kita pasang dulu. Oke, saat mancing kita gunakan ini ya, yang pertama kita gunakan yang paling murah dulu dengan daya lontar yang paling lemah ya. Ini lentur banget saat mancing. Ini kita main di kedalaman 30-an ini. Oke, sampai. Terasa agak berat nih saat mancing. Saya pakai jig 30 gram. Jadi kita nggak mungkin mainnya kayak gini. Jadi harus ke bawah kayak gini. Dan lontarannya pun karena mungkin cincinnya yang agak besar ini saat mancing ya. Wih. Ini agak ini ya. Oke. Nah, itu dia. Jadi lontarannya kurang. Oh, mancing dulu lepas. Oke, strike lagi. Dulu lepas. Wah. Wih, lepas lagi saat mancing. 2 kali. Nah, itu dia kelemahannya saat mancing ya. Jadi hook up-nya kurang sempurna dia. 2 kali disambar, coy. 2 kali disambar nggak kena saat mancing. Ya, itu salah satu kelemahannya nih untuk joran-joran lentur kayak gini saat mancing. Hook up-nya jarang bisa sempurna. Oke, tuh lepas lagi. Aduh. Ayo, lepas lagi saat mancing. Baru 3 kali lepas nih. Ayo yang keempat naiklah. Yang keempat naik. Ayo, come on. Udah enak nih hawanya nih. Kena. Patuh nih. Oh, di depan juga. Oke, tuh lepas lagi. Ikan apa sih nih? Wah, ikan apa sih ini lepas lagi sobat mancing? Itu padahal tuh yang di depan kaku banget nih. Tapi kesempatannya dia lebih gede sih sebenarnya, harusnya dapatnya. Oke, strike. Ini dia saat mancing. Nah, akhirnya kena juga saat mancing. Wih, kena dia. Strike yang keempat, kaku, kayaknya kerapus ini. Wih, aduh, wih, mantap saat mancing. Wih, keren, lentur banget. Apa ini? Wah, apa deh bro, ngandang pogot bro. Buset dah. Waduh, ikannya kayak gini saat mancing. Waduh, ini sih pantesan ya. Oke, saat mancing ini hasil dari joran yang super lentur. Tadi 4 kali tidak hook up ya. Setelah itu baru hook up saat mancing. Oke, kita lanjutkan di joran yang kedua ya.